Hari ini 14 Februari 2024, pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia, negara kita yang berdemokrasi. Sebelum gue berangkat ke TPS tadi, gue sempet ngarang lagu iseng-iseng yang akan gue dengarkan ke kalian semua sambil ngikutin perjalanan gue menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih para pemimpin kita. Let's go. Ayo kita ke TPS. Katanya kita demokrasi, tapi mengapa beda sedikit langsung dicaci? Katanya kita Bhinneka Tunggal Ika, tapi mengapa yang beda saling buruk sangka? Katanya kita ketuhanan yang Maha Esa, tapi mengapa yang tak sama kita anggap berdosa? Katanya, oh katanya, mana faktanya? Negeri ini negeri demokrasi, harusnya kita tetap saling menghargai. Jangan merasa paling benar sendiri, karena semua ingin yang terbaik untuk negeri Indonesia, negeri kita tercinta. Harusnya kita saling menjaga, biar beda tetap kita Indonesia, biar beda kita tetap Indonesia. Assalamualaikum. Sehat pakai random ya. Ada aja. Udah, ada. Ada. Ini kita udah sampai ke TPS. Udah ngantuk nih, kameranya ngantuk. Ini udah sampai ke TPS, udah milih. Seru banget. Oke, ini kita akan milih. Ada 3 calon presiden. Nah, 3 calon presiden. Oke, dominan. Calon berarti ini anggota. Oh, ini DPR. DPD apa? DPD. Coba, ada yang kita kenal lah. Yang punya Nurul Madinah. Oh, Dia aja sih. Bin Haji DPD. Ini deh. Ini di DPD DPR RI ini. Kecil-kecil banget. Antri. Berapa? 114. 114 paling pojok, Pak. Assalamualaikum. Balik lagi nih. TPS berapa? 114. 14 di ujung. Di ujung ya. Satu lagi. Mana? 14 ya? Iya. Antri ya? Kabar sehat? Iya. Iya, baru beres dari rekaman. Hah? Oh iya. RT baik, sehat ya Allah. Iya, dulu ini main di sini adik. Hobi. Kopi boleh. Aman. Ini kita sama Pak RT nya, luar biasa. Gimana Pak RT? Keadaan kondusif? Alhamdulillah. TPS berapa ya, kurang tahu ya? Ini 114. Gimana? Oh ini capek. Sukses ya. Ya, kita di RT 4 nya ada 3 TPS dan ada berapa? 3 TPS. 3 TPS. Ini kondusif sih kelihatannya sini. Adem Martinanya juga, Pak. Mudah-mudahan tidak kecewa buat masyarakat. Wes, amin. Berarti dari RT ini nanti dikirim ke kecamatan. Ya, Langsung ke kecamatan. Hakim 1 ya. Terakhir.
Jam 1 terakhir. Damai aja. Semua harus damai-damai ya. Damai, walaupun macam-macam pilihan silakan aja. Kita warga RT mengikuti hak masyarakat banyak. Cakep, mantap. Mana antrian? Ya ini kita ngantri. Wah, diantriin dah ya. Udah ya, nanti berapa lagi? Tinggal dikit lagi. Oh, ayah kopi aja tuh. Silahkan. Betul, kopi adik. Udah. Jadi pemilu nih ajang bertemu dengan tetangga juga. Orang Jakarta kalau nggak pemilu nggak keluar dia. Minum. Bisa sendiri. Bentar ya Pak. Kamu kita tes berapa? 12 masih lama lewat ya tadi. Oh. Cepet-cepetnya. Oh, lagi ngantri orang ono. Yuk. Bah, udah ngeplug Bang. Oh iya. Kita milih. Yang cari cuan. Enggak. Maaf. Nih. KTP-nya ada? Nah, jadi Nggak ada. nggak ada. Tanggal lahirnya tahun 2002. 2002. Bulan 1, Bulan tanggal 1, 10. tanggal 10. Betul. Dah. Terus kemana nih? Mari taruh. Sini, tanggal. Aduh, KTP-nya udah hancur. Fakir Daulay. Nah, cek. Presiden TPU. Presiden Iyo Tomat juga memilih. Ini. Iyo Tomat, Presiden Iyo Tomat. Boleh? Boleh kan? Hah? Ini apa kan? Sip dulu KPU. Nah, ini dia suasana TPS di Gaza. Iya. Iya. Nggak boleh bawa kamera. Apalagi bawa mertua. Boleh deh kalau itu. Ya, ini di sebelah sini ada saksi, ada ini. Jadi seru banget di sini, tertib, semuanya mantap. Semoga di tempat kalian tertib juga, oke? Amin, amin. Terus, Amin kabul kabul. Amin kabul. Amin kabul insyaallah. Nah, di rumah dan Bu RT, Pak RT ini ngantri yang coblos. Mantap, ramai sekali dan kaleng-kaleng. Nah, ini dia suasana Mesja Karsa Cangnon. Oh, coba datang polisi juga. Oh, ramai kali yang ngantri. Mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah udah nyoblos. Nih, para ibu-ibu semuanya ya. Bu RW. nih. Ini Pak RW. Gua ajudannya. Wow, kan main pribadi ya? Kan main.
Berarti kan kalau presiden pas pampres, kalau Pak RW pas parwe. Pas parwe, mantap. Mantap, seru banget ternyata. Kalian komen dong coba gimana keseruan di TPS kalian. Nih, kalau gua mau foto bareng gue RT, Bu RW, dan ibu-ibu. Alhamdulillah. Udah milihnya ini sama Bang Fauzan. Duluan. Gitu deh, udah sabun cair. udah milih. Gimana deh emas-emasnya gitu tuh, lihat tuh tangan gue nih. Masih pada ngantri, ramai banget, antusias. Tahun ini lebih dari tahun yang kemarin ya. Ini nggak ada anak muda yang bisa diwawancarain nih. Bentar kita coba wawancarain anak muda. Tadi wah milihnya nggak, heran, DPR tebel banget. Nggak tahu kerjanya apa. Oke, jadi udah pada pilih. Dari segala umur udah pada milih. Pokoknya apapun pilihannya, habis ini kita sama-sama kasih yang terbaik buat negeri ini. Bang, izin boleh wawancara nggak? Boleh wawancara nggak? Boleh. Ya. Wah, ini kalau melihat orang tua ke TPS udah biasa. Wah, ini ada anak muda, anak skena bahkan. Wis, mantap lah tuh setelan bus. Wah ampun. Kenapa alasan lu mau bangun pagi milih? Ya karena nungguin nasib negara 5 tahun ke depan lah gitu loh. Maksudnya untuk muda-muda juga harus ngerti bahwa politik tuh ngaruhin hidup kita juga. Ngaruhnya apa? Oh, kerjaan terus? Satu kerjaan, kira juga ada regulasi-regulasi misalkan mau perjuangan suatu saat atau apa. Oh, jadi walaupun kan kalau anak muda bilang kan apa ngaruhnya buat hidup gua kalau gua milih presiden. Nah, menurut lu ngaruhnya apa tuh tadi ya? Jadi walaupun emang nggak langsung, tapi kebijakan-kebijakan yang dikasih itu bisa berpengaruh dengan apa-apa yang kita kerjain di bawah gitu ya. Betul, kan dulu juga gue nggak taruh, gue juga mikir gitu dulu gitu waktu. Oh dulu sempat mikir gitu, terus kuliah kerja, nah itu baru mulai kayak ya ada yang berasa nih. Tapi dulu waktu dulu mikirnya gitu masih karena belum kesentuh banyak ya dari dunia kerjaan, misalkan kayak ngaruh ke gaji kah atau ngaruh ke jam kerja kah, tapi ya kuliah ke pendidikan lah. Benar, pendidikan, kerjaan, benar ya. Soalnya kalau kerjaan lu main game online doang emang gak ngaruh. Tapi buat nih yang pejuang-pejuang keluarga, yang cari nafkah ya kan, itu semuanya ngaruh. Mantap. Siapapun pilihannya, semoga apa yang lu cita-citain bisa tercapai. Amin. Sama presiden yang terpilih. Amin. Mantap. Thank you, Bang. Yo. Nah, setelah anak muda, sekarang kita tanya tokoh masyarakat. Orang tua dong nih. Pak Haji, kenapa Pak Haji? Kan tadi habis subuh pasti ngantuk, kenapa tuh mau milih? Emang apa pengaruhnya politik buat kita? Itu udah jadi kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Satu, ya. Terus pengaruhnya ya kita kan semua ingin tahun ini mungkin ada perubahan, ada sebagainya. Yang lebih baik lagi. Nah, masuk tadi yang terselubung tuh ya. Nah, itu kalau mau diartiin ya ke situ. Mantap, tapi benar apapun itu semoga perubahan yang lebih baik. Ya enggak, ya menuju kan? ke yang lebih baik Yang lagi lebih buat baik. bangsa dan negara kita. Majuan yang lebih baik Kemajuan yang gitu. lebih Gerak cepat baik. lebih baik. Pokoknya yang penting lebih baik ya Pak Haji ya. Lebih baik semuanya. Itu. Harus itu. Harus ya? Harus. Oke, mantap. Tapi kalau saya jadi presiden setuju nggak Pak Haji? Ya kalau semuanya ada kontribusinya buat kita setuju aja. Makanya doa Pak Haji nih, siapa tahu ya kan terkabul 20-30 tahun Insya Allah, lagi. amin. Oh, tuh mantap. Yang namanya niat kan sama usaha sama kudu. Wah, Gitu, benar. ya, Kudu mesti harus wajib, Pak. kudu gitu. Mantap. Aduh, berakhir dengan pulang bonceng 3 Daulay. Dekat. Aduh. Alhamdulillah. Bisa ya. Yang mau dipilih perasaan dana pemilu. Yang coblos 1 tadi, terus 4 tuh yang kedua, yang ketiga. Apa? Tapi tadi DPR tuh, ya Allah, itu
Itu ya kertas pemilihan DPR itu kalau dijadiin sajadah buat sholat id itu bisa itu. Bisa. Saking panjangnya. Tebal-tebal. Ya ini harus tebal juga. Benar kayak. Oh, iya. 5 tahun sekali makanya saya nggak diblokin ya. Nggak ada sponsor. Sponsor ya. Awas tutup. Alhamdulillah. Oh, soal pindahan. Alhamdulillah. Udah beres nyoblos. Aduh. Alhamdulillah. Oke, by the way, tadi ada keseruan tau. Jadi tadi gue berangan-angan tuh sebelum pergi ke sana gimana kalau gue jadi presiden. Nah, nih ya. Kita lihat keseruan sebelum tadi gue ke TPS. Oke, balik lagi ke sebelum berangkat. Nah, ini keseruan sebelum kita memilih di rumah. Ini ada Bunda. Bunda malu-malu. Ke perubahan ya. Sudah. Oh, jadi nih coba sekeluarga milih siapa aja coba. Bang Pojan milih siapa? Kalau kata lagu untuk perubahan yuk bilang amin. Tapi kalau rumah kita masih yang lama di Lebak Bulus, kita satu TPS sama ini ya. Sama Pak Anies Baswedan ya. Iya. Harusnya kan kalau cuman baru banget pindah. Perubahan yuk. Ini Bunda, Bun, halo Bun. Bunda nih kan di Aceh, berarti nyoblosnya Di sini udah pindah. Udah ada DPTB. oh ada PTB. Nah Bunda malu-malu, Bunda nggak make up aja cantik Bun. Ning ning. Tapi boleh nggak ya Bunda kalau ada jadi presiden nanti? Boleh, kalau tidak. Wah, yuk langsung wakilnya boleh deh, Janetes boleh. Janetes kalau mau jadi wakil. Jadi nih kita mau milih. Kalau Bunda tadi Bang Fozan 01 ya. Kalau Bunda 01 Ayah. Wah, Ayah lagi nih Pak, PKS banget. Jadi rame. Bang Zikri mana? Ke Jogja. Ke Jogja, tapi milihnya di sini kan dia? Iya. Aja di Bogor milih. Oh, jauh amat milihnya. Jadi guys, nah ini kita persiapan. Oh ya surat undangan apa? Undangan nikah bukan undangan ini. Surat undangan pemilih adik. DPT daftar pemilih tetap. Semoga bukan daftar pemilih tertipu. Iya, udah milih terus tertipu. Alhamdulillah, jangan sampailah. Kita doain siapapun yang terpilih semoga amanah ya guys. Nah, ini Indonesia, negeri kita tercinta. Semoga biar bertambah baik dan terus baik ya. Kalau gua jadi presiden, asik. Ini kan kita berandai-andai aja dulu, bermimpi. Karena bermimpi itu boleh-boleh saja, nggak dosa guys. Dan mimpi biasanya yang membuat orang menjadi pikirannya lebih luas. Kalau mimpinya tidak diperluas, maka pikirannya tidak akan pernah luas. Jadi buat kalian siapapun itu, bermimpilah seluas mungkin. Bukan untuk kalian harus sampai ke sana, tapi setidaknya pikiran kalian paksa untuk seluas-luasnya dengan kalian bermimpi seluas-luas dan setinggi-tingginya. Gitu, ya kan? So, jadi kalau gue jadi presiden, asik. Kalau gue jadi presiden yang pertama yang akan gue perbaikin ya. Ini gue berbicara di umur gue yang 22 tahun ya, hidup di Indonesia ini. Mungkin nanti tambah dewasa gue, bertambah umur gue, bertambah umur saya, mungkin akan bertambah wawasan tentang Indonesia ini. Ini bicara saat berumur 22 tahun. Kalau saya jadi presiden pada suatu saat nanti, amin, amin ya rabbal alamin.
Yang pertama yang gue perbaikin itu pendidikan. Beda ya, memperbaiki pendidikan sama memperbaiki sekolah tuh beda. Yang gue pengen perbaikin adalah sistem pendidikannya. Ini sebelum segala sesuatu, ini kita urutin ya. Bukan berarti berarti cuma ngurus pendidikan, enggak. Itu yang pertama. Yang pertama yang akan gue fokuskan tuh pertama pendidikan. Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia atau orang-orang Indonesia punya pemikiran yang luas dan punya pendidikan yang baik. Pendidikannya mungkin nanti gak hanya sebatas formalitas. Gue pengen pendidikan di Indonesia juga mencangkup gimana memaksimalkan potensi anak-anak dari umur kecil, terus anak-anak, remaja dan dewasa gitu. Dan pastinya yang merata, semua harus dapat pendidikan. Pokoknya semua harus dapat pendidikan gitu loh. Karena gini ya, menurut gua balik lagi nih. Kalau kita bicarain soal makan dan lain-lain, itu pasti diatur dan banyak ahlinya. Tapi pendidikan itu butuh bukan cuma keahlian tapi kepedulian. Kalau makan semua orang bakal nyari dan semua orang kayaknya udah ditetapkan rezekinya masing-masing gitu. Jadi nggak mungkin tuh, bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala tuh logikanya ya, makhluk yang paling dalam sekalipun di bawah bumi, di bawah laut itu udah dijamin rezekinya gitu. Terus apa berarti yang ngasih program makan itu salah? Enggak, bagus banget. Itu juga termasuk bentuk kepedulian. Tapi masing-masing orang balik lagi prioritasnya beda-beda. Nah, pertama pendidikan. Karena kalau pendidikannya baik, maka dia bisa mengelola rezeki dan makan dan pangannya dengan baik. Semua berawal dari didikan gitu loh. Negara harus hadir sebagai pendidik dan sebagai pengajar gitu loh. Sebagaimana Sayyidina Umar, sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana pemimpin-pemimpin hebat, mereka mendidik. Salah satunya dengan contoh-contoh gitu, dengan perilaku-perilakunya yang kemudian memberikan pendidikan. Satu pertama yang akan gue lakukan memperbaiki pendidikan. Kedua, termasuk dalam pendidikan itu pendidikan kreativitas, pendidikan kenegaraan. Pokoknya benar-benar orang tuh nanti bukan cuman sekolah pengennya tuh pada saat gue jadi presiden, tapi mereka benar-benar langsung mendapatkan ilmu. Makanya nggak harus di sekolah nanti, tapi dimanapun itu yang penting mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, next, kalau gue jadi presiden, setelah pendidikan, disitulah baru pembangunan. Sebelum pembangunan kita ekonomi dulu. Iya dong, karena gimana mau pembangunan kalau ekonominya nggak bener ya kan? Setelah pendidikan ekonomi. Oke? Setelah pendidikan ekonomi yang diperbaikin apa? Cewek tua banget gue ngomong. Setelah ekonomi baru kemudian pembangunan. Nah, ekonomi itu yang diperbaiki gimana? Petani-petani, nelayan-nelayan. Intinya gini, kalau negara, pemimpin tuh yang diperlukan dari seorang pemimpin itu adalah kepedulian. Dari dulu tuh kepedulian. Karena apa? Kalau kepintaran dalam sebuah negara ahlinya tuh banyak. Jadi ahli itu banyak, itu yang lebih pinter banyak, tapi yang peduli jarang itu. Nah, makanya kepedulian tuh mulai dari tadi ya, petani di bawah, terus kemudian nelayan, terus kemudian siapapun itu, ibu-ibu rumah tangga. Gimana ekonomi orang Indonesia itu bisa seenggaknya mereka punya gambaran kecukupan gitu. Memang nanti mereka yang akan mencari kecukupan itu, tapi negara harus menyediakan gambarannya gitu. Jadi kita kasih gambaran ekonomi yang jelas bagi masyarakat Indonesia. Pokoknya mulai dari dia lulus SMA itu harus udah jelas gambaran ekonomi setiap masyarakat Indonesia. Pokoknya mulai dari dia lulus SMA aja. Masalahnya sekarang ekonomi orang Indonesia tuh nggak jelas gitu loh. Orang lulus SMA bingung mau ngapain gitu ya kan? Nah, karena nggak jelas gitu. Aturan ekonominya gimana. Ekonomi ini termasuk lapangan pekerjaan, terus kemana dia akan diarahkan gitu loh.
Kalau yang mulai dari lulus SMA dari bawah aja itu udah nggak jelas, apalagi yang atas-atasnya. Nah ini kenapa? Karena mungkin kebanyakan ekonomi yang disentuh hanya ekonomi di kalangan elit-elit atau di kalangan orang-orang yang besar gitu. Balik lagi ini soal kepedulian. Oke, nah setelah ekonomi orang Indonesia itu mereka punya gambaran, mereka bisa mencari nafkah seenggaknya dengan baik, ya kan? Disitulah baru kemudian bisa tuh. Ya, nah balik lagi, nah ekonomi ini kan tadi nggak akan bagus tanpa pendidikan. Makanya pertama pendidikan, ekonomi. Setelah ekonomi bagus, baru di situ ada pembangunan. Akhirnya pemerintah nggak membangun sendiri gitu loh, tapi ikut masyarakatnya ikut membangun negaranya sendiri juga gitu dengan pendidikan dan ekonomi dan modal ekonomi mereka gitu ya kan. Balik lagi nih emang nggak mudah gitu, dan ini memang nggak gampang. Makanya dibutuhkan bukan cuma kepedulian, tapi kecerdasan. Kemudian kecerdasan, terus siasat, strategi dan lain-lain gitu. Tapi kalau gue urutannya kayak gitu, pendidikan, ekonomi, pangan, pakan dan lain-lain ya kan. Pokoknya kebutuhan primernya orang Indonesia itu terpenuhi, pendidikan, kanan, pekerjaan, baru kemudian setelah itu pembangunan gitu loh. Untuk apa mempercepat pembangunan kalau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat? Tapi masyarakat juga jangan lama-lama. Kita harus juga membangun negara kita, makanya harus dipercepat di situnya. Setelah apa tadi? Pendidikan, ekonomi, pembangunan. Setelah itu barulah kemudian bicara kalau di samping-sampingnya banyak ya. Saat pendidikan tadi ada soal karya-karya kreatif bangsa dan lain-lain. Ini kita bicara global guys ya, karena kalau jelasin detail susah juga gitu. Pembangunan ya termasuk tata negara dan lain-lain gitu. Jadi ini nggak simple, tapi makanya sedikit banyak gue selalu sempetin duduk dengan mereka-mereka yang ada sekarang, dan gue sempetin nih untuk ngasih suara gue. Walaupun anak muda bilang kayak apa sih ngaruhnya gitu, tapi bukan soal itu gitu, tapi ini soal pengalaman. Mana anak muda jangan pernah males buat gerak, karena di al-harokah barokah. Saat kita bergerak berikhtiar, di situ ada keberkahan. Keberkahan itu ada pengalaman, bukan cuma materi, tapi ilmu juga, itu juga keberkahan ya. Jadi gitu kalau jadi presiden. Panjang kalau dijelasin sampai habis, wah. Tapi yang penting satu, cita-cita gue buat Indonesia, mau jadi presiden atau enggak, semoga bisa memberikan yang terbaik bagi nusa bangsa dan agama. Asik. Oke. Udah ada ya suratnya nih, kita lihat. Surat pemilihan. Nah, ini dia. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih nih. Ya, nah, Saudara Syakir Daulay. Siap. Oke, suratnya udah ada. Tinggal sekarang kita ke TPS. Bismillah, let's go. Iya, itu dia tadi keseruannya. Jadi ya kita doain aja lah ya kan. Yang penting ingat tadi apa? Bermimpilah yang luas. Untuk apa? Bukan untuk sampai ke sana. Kalau sampai alhamdulillah, kalau enggak, seenggaknya kalian sudah memperluas pikiran kalian di masa muda. Bermimpi seluas-luasnya, oke? Hihi. Makasih semuanya. Inilah vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain notifnya, oke? Thank you semuanya. Oke, saatnya kita berlibur. Dan insya Allah gue akan pergi ke Tarim Hadramut ya, oke? Oke guys, makasih semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana faktanya? Negeri ini negeri demokrasi. Harusnya kita tetap